Selamat datang di penerbangan 7913. Penerbangan ini dari Toronto ke Jincheng. Maaf, Anda tidak apa-apa? Bos Chu, menurut diagnosis beberapa dokter asing, penyebab disfungsi seksual Anda adalah faktor psikologis. Apakah terkait dengan kejadian dulu? Dokter kali ini bilang, alat pacu jantung yang Anda pakai ini bisa mendeteksi reaksi jantung Anda saat tubuh Anda timbul hasrat. Alat akan memberi sinyal sehingga bisa menentukan faktor penyebab sebenarnya dari gangguan ini. Minuman malam tadi bermasalah. Kamu yang kasih obat ke aku. Ini giok miliknya. Giok malam itu. Lama tak jumpa. Terima kasih sudah datang. Mereka berdua cukup cocok. Dasar aku pelupa, sibuk persiapkan pesta untukmu. Sampai lupa Wewe pulang hari ini. Lupa ya sudah. Dia punya tangan kaki, masa nggak bisa pulang sendiri? Ibu Chen, antar Nona ke kamar. Baik. Bos Chen. Nona besar, ikut saya. Bos Chu, selamat datang. Hunting datang. Ibu Chen, ruangan ini dulu. Kan gudangnya? Kamar asli Anda diubah jadi ruang main adik laki-laki. Barang-barangnya ditaruh di sini. Nggak tahu Anda pulang hari ini, belum selesai beresin. Nggak apa-apa. Saya tinggal di sini saja. Mama, aku pulang. Aku akan ambil kembali posisi yang direbut darimu. Semua yang hilang akan kuambil kembali. Wewe ini kok belum turun juga? Apalagi marah? Aku hari ini nggak kirim orang jemput dia. Dia masih berani marah. Kakak ipar, Ziwei dorong kakak jatuh tangga. Kakak ipar. Anakku? Sakit. Junkin. Aku enggak. Presiden Grup Chu, semua keluarga terpandang. Yang harus didekati semua orang. Pacar Zhongfei, kalau aku yang mengambil sendiri. Sandaranmu, kau akan menangis seperti anjing, kan? Katanya istri pertama Bapak Song dulu. Sudah, baru menikahi Nyonya Song yang sekarang. Makanya kata orang, mereka berdua ibu dan anak kandung. Nona Song dulu karena mendorong Nyonya Song yang sekarang jatuh tangga, sampai keguguran. Baru dikirim ke luar negeri. Suka semaunya, hati busuk, benar-benar iblis. Ayah, Tante Zhong. Sudah bertahun-tahun di luar negeri, seharusnya sudah belajar sopan santun. Sudah tahu salahnya? Sudahlah, di depan banyak orang begini. Jangan bilang begitu. Iya, Ayah. Aku belajar banyak. Anak ini sekarang jadi begitu penurut dan patuh. Hunting, aku lupa perkenalkan. Ini Ziwei, anak kakak iparku. Putri tertua keluarga Song, Ziwei. Ini pacarku, Chu Hunting.
paman ipar calon. Halo, pesta di rumah masih membosankan ya? Hati-hati. Terima kasih, paman ipar. Waktu di luar negeri, tinggal di London atau Birmingham? Kenapa paman ipar tanya itu? Mungkin. Kita sudah pernah bertemu 5 tahun lalu. Tapi ayah mengirimku ke Brighton, sekolah asrama khusus perempuan yang tertutup. Selama itu, aku tidak pernah keluar sekolah. Mungkin paman ipar salah orang. Oh ya? Kalau begitu, paman ipar, aku tidak mengganggu lagi. Hunting, Angka, kalian lagi apa? aku tadi tidak sengaja tersandung. Untung paman ipar menahan, kalau tidak, aku sudah jatuh. Kalau gitu, kamu sendiri harus lebih hati-hati. Hunting, kakak dan kakak ipar masih menunggu kita. Ayo pergi. Jangan-jangan cuma mirip saja, bukan dia? Semua hal buruk yang kualami di luar negeri. Pergi. Cepat pergi. Satu persatu. Semua karena kalian berdua. Kalau begitu, mari kita mulai dari orang yang paling kamu pedulikan. Rumah sakit Jiangnan, bagian dari grup Chu. Paman, Kamu demam. Suster, terima kasih. tidak ada yang menemani kamu ke rumah sakit? Mereka semua sibuk. Paman, bagaimana paman bisa kenal dengan Bibi? Dikenalkan teman saat jalan-jalan. Aku kira orang serius seperti paman. Hanya suka bekerja. Kadang-kadang. Aku ada urusan. Kamu butuh apa, panggil suster? Baik. Tolong selidiki seseorang untukku. Ayah, aku sudah selesai medical check-up. Bisa jemput aku pulang? Aku sibuk, pulang sendiri. Tapi aku ingin bicara soal rencana ke luar negeri. Sebentar aku ke sana. Terima kasih ayah jemput aku, merepotkan lagi. Benar kan? Kamu bilang mau balik ke Maple Country. Ayah harap aku pulang? Aku rasa hidup di sana lebih cocok buatmu. Cocok. Iya juga. Ayah selalu anggap aku jahat dan kejam. Tidak bisa menerima Tante Zhong dan anak ayah. Kalau aku pulang, takut aku buat apa-apa lagi pada istri dan anak ayah. Bagaimana nanti? Kalau bukan karena kamu dorong Tante Zhong jatuh dari tangga, apa ayah akan kirim kamu ke luar negeri belajar jadi orang? Tapi ayah tidak pernah berpikir, kejadian hari itu mereka berdua bersekongkol menjebak aku. Aku sama sekali tidak sentuh dia. Mana mungkin dia ambil risiko anaknya sendiri cuma untuk menjebakmu? Lihat, kamu selalu berpikir begitu. Sama seperti kematian mama dulu. Jelas-jelas Zhong Nian yang salah, tapi kamu tidak percaya. Kamu selalu anggap selingkuhanmu orang paling lembut dan baik di dunia. Meski dia hancurkan keluarga orang. Sengaja ke rumah sakit buat mama tertekan.
Kamu juga rasa dia tidak mungkin lakukan itu. Diam. Bertahun-tahun begini terus, mulutmu penuh dusta. Bagaimana bisa aku punya anak seperti kamu? Keluar dari mobil. Jalan. Song Ziwei. Aku antar kamu pulang. Tidak. Jangan pulang. Itu bukan rumahku. Kalau gitu, aku antar kamu ke rumah sakit. Aku nggak mau pergi. Berdasarkan data yang kudapat, Bos Chu, selama 8 tahun di luar negeri, selain kuliah, Nona Song selalu kerja paruh waktu. Dia pernah kerja di minimarket, restoran, bahkan sampai jadi petugas kebersihan. Hidupnya cukup susah. Apakah dia pernah kerja di Hotel Huangting? Tidak, Kalau di luar susah banget. Kenapa waktu itu bilang belum pernah keluar kampus? Untuk gengsi? Atau ada alasan lain? Masuk. Sudah bangun? Masih ada yang gak enak badan? Maaf ya. Apa? Aku merepotkan kamu? Kondisi kamu sekarang, lebih baik tetap di kasur. Tante yang ganti, ini baju baru. Di sini nggak ada baju wanita. Ada hal lain? Bisa nggak? Kamu menampungku 2 hari? Jangan kasih tahu tante aku di sini. Aku nggak sengaja mau merepotkan kamu. Cuma, aku nggak punya tempat lain buat pergi. Aku cuma pengen ayah lebih sayang aku sedikit. Bukan jadi orang yang nggak diinginkan di rumah. Kamu bilang, aku kayak gini. Apa nggak terlalu manja? Oke. 2 hari saja. Tante yang akan jagain kamu. Kamu ngapain? Maaf, aku nggak akan ganggu kamu. Aku tutup pintunya. Maaf. Tidur di kasur. Nggak mau. Jangan pergi. Aku beneran takut. Dia beneran bisa bikin aku bergairah. Dia punya giok, dan bisa bikin aku bereaksi. Gak mungkin kebetulan banget. Soal kejadian di luar negeri. Dia pasti menyembunyikan sesuatu. Halo? Halo, Hunting, kamu belum tidur? Aku lagi minum bareng teman, mau ikut? Gak usah, sudah larut malam, hati-hati di jalan. Kamu nggak tanya, teman laki-laki atau perempuan? Sepercaya itu sama aku? Air. Pengen minum air.
Hunting, siapa di sana? Kamu salah dengar. Kalian lanjut aja, aku nggak ganggu. Ayo, kita minum 1 gelas. Enggak. Aku yakin nggak salah dengar. Pasti ada perempuan lain di sana. Bangun. Om. Apa aku bikin tante salah paham? Kenapa nggak pakai sandal? Lupa. Hunting. Kamu di sana. Om. Sebenarnya, sejak pertama kali ketemu kamu, aku udah suka sama kamu. Siapa suruh nggak ketuk pintu? Aku cuma khawatir, tiba-tiba kamu tutup telepon. Jadi kamu sengaja datang buat intai aku? Masa sih? Aku tahu kamu bukan tipe orang yang sembarangan bawa perempuan pulang. Aku cuma pengen kasih kamu makanan. Sudah malam, toko-toko udah tutup. Gimana kalau aku nginep aja? Besok pagi aku masakin sarapan. Nggak usah, aku nggak biasa ada orang lain nginep. Orang lain? Aku kan pacarmu. Aku tahu. Tahu kamu nggak biasa. Besok aku ke kantor aja cari kamu. Udah malam, aku suruh supir antar kamu pulang. Tante udah pergi. Dia nggak tahu, kan? Kenapa nggak biarin tante nginep? Katakan. Nggak biasa ada orang lain nginep. Tapi kamu terima aku. Apa artinya? Di hati Om. Aku istimewa. Om bisa putus sama tanteku. Dan pacaran sama aku. Kartu hitam tambahan, nggak ada batas belanja. Kamu bisa ke hotel mana aja. Kak, aku beneran dengar suara perempuan di sana. Hati nggak mungkin selingkuh sama perempuan lain, kan? Bagaimana bisa kamu masih punya hati untuk minum teh? Ini kan cuma masalah angin lalu, tapi kamu malah membuat keributan. Keributan ini membuat yang benar jadi terlihat salah. Tenang, kamu bilangnya mudah. Kalau suamimu ada selingkuhan, aku yakin kamu juga. Kak, jadi sekarang aku harus bagaimana? Pria seperti Chu Hunting. Wanita macam apa yang tidak ada di sekitarnya? Aku sudah susah payah mengatur dan merencanakan ini untukmu lama sekali. Baru bisa membuatmu jadi pacarnya. Kak, aku tahu kamu yang paling hebat. Kalau tidak, suamimu. Mana mungkin begitu patuh padamu, kan? Jangan berbelit-belit, ajarin aku dong. Kamu ini, daripada memikirkan apakah dia punya wanita lain, yang paling penting adalah status sebagai istri Chu Hunting. Kamu, yang harus dilakukan sekarang, adalah cepat-cepat menikah ke keluarga Chu. Kokohkan posisi sebagai Nyonya Chu, nanti. Kamulah wanita paling terhormat di seluruh Jin Cheng. Betul, setelah aku menikah dengan Hunting. Lihat siapa lagi yang berani mendekatinya. Kamu harus pegang erat dia. Nanti semua orang akan menjilat padamu, keluarga Zhong dan Song juga akan bergantung padamu. Tenang saja, aku pasti akan pegang dia erat-erat. Oh iya? Hari ini kok tidak kelihatan? Song Ziwei si imut itu? Dia pergi ke rumah sakit tadi malam, belum pulang. Semalam tidak pulang. Kak, aku selalu merasa kalau dia pulang pasti ada masalah. Aku khawatir kalau dia terus tinggal di sini, bakal mempermasalahkan kejadian dulu. Tenang, dia tidak akan lama tinggal. Pasti akan kembali ke negara Maple dengan patuh. Semua milik keluarga Song ini harusnya jadi milik Chen Chen. Tidak akan ada tempat sedikit pun untuknya. Meskipun Hotel Huangting tidak punya catatan kerja Nona Song, tapi melalui koneksi, kami berhasil mendapatkan rekaman CCTV resmi sekitar hotel. Rekaman menunjukkan 5 tahun lalu, Nona Song memang pernah muncul di sekitar hotel. Mereka menghapus data hotel dan CCTV, pihak berwenang sulit campur tangan. Tapi justru ini membuktikan dia memang ada di sana saat itu. Coba cari dari arah lain, periksa CCTV sekitar. Dan semua orang malam itu. Siap. Bos Chu, Anda menyelidiki Nona Song seperti ini. Apakah jam tangan ada reaksi? Selain itu, awasi dia juga. Jadwal perjalanan Song Ziwei di dalam negeri. Baik.
Sepanjang hari kemana-mana tanpa jejak. Tidak tahu apa yang sedang kamu kerjakan. Ayo sarapan dulu. Masih bikin orang nungguin aja. Aku ngerti. Lain kali aku akan bangun lebih awal. Sudah ngapain marahin anak pagi-pagi begini? Namanya juga anak muda. Hidup malam yang ramai, itu hal wajar kok. Menurutku penyakit jantungnya itu dapat karena suka bergaul sembarangan dengan orang-orang itu. Kamu kalau dijinceng, bikin masalah apa-apa lagi, lihat nggak aku putusin kaki kamu. Kalau bukan karena kamu semua biarin aku hidup mati sendiri di luar negeri. Gimana aku bisa kena penyakit jantung? Ayah, aku nggak apa-apa. Sebaiknya memang kamu nggak lakukan. Vivi baru pulang ke negeri. Bagaimana kalau aku ajak dia jalan-jalan keluar? Sebagai cewek, beli beberapa pakaian dan perlengkapan baru. Biar kelihatan cantik pas ketemu orang. Kamu ya memang baik hati. Dulu Vivi sudah berbuat buruk sama kamu. Masih kamu perlakukan baik juga. Dengar kata Bibi Zhong lebih banyak ya. Aku benar ngerti bagaimana bisa keluarga saya punya anak perempuan kayak kamu. Yang nggak tahu berterima kasih. Namanya juga anak, kan lebih banyak mirip ibunya. Tapi, kan sudah dikirim ke luar negeri bertahun-tahun. Kurasa si Wei juga sudah belajar jadi baik kan? Iya benar, aku di luar negeri benar-benar dapat banyak pelajaran. Kalau ada kesempatan, Bibi juga bisa pergi cobain pengalaman itu. Yang ini aku mau, ambil yang ukuran 28 inci ya. Baik, Bibi Zhong, saya mau keluaran. yang ini loh, buat kamu pakai. Nanti kalau kamu balik ke Fengguo, bisa dipakai. Nona benar-benar beruntung sekali. Iya, berkat kebaikan Bibi Zhong. Selama bertahun-tahun di luar negeri, aku dapat banyak sekali manfaat. Kita kan keluarga, nggak usah terlalu sopan begini. Oh iya, sebentar lagi aku sama Fei Fei mau ketemu dengan istri klien. Bisa nggak kamu tolong jaga Chen Chen sebentar? Tentu bisa. Chen Chen, nanti kamu harus nurut ya. Dengar kata kakak, jangan sampai lari kemana-mana sembarangan ya. Pesawat Ultra. Aku Ultraman. Aku akan kalahkan kamu monster jahat ini. Chen, kamu tahu nggak? Di dunia ini, benar-benar nggak ada Ultraman, juga nggak ada cahaya. Paman Ipar, adikku tiba-tiba diculik orang di mall milik grup Chu. Diculik orang secara tiba-tiba. Kamu bisa bantu aku nggak? Vivi, Chen Chen mana? Chen Chen pergi kemana? Vivi, kamu ngurus anak gimana sih? Baru setengah jam aja. Chen Chen udah hilang. Bibi Zhong, jangan panik dulu. Kayaknya diambil sama seorang ya. Tiba-tiba, aku udah suruh Mal buka rekaman CCTV dan tutup semua pintu keluar. Kamu ya? Kamu mau apa sih? Kamu yang nyuruh orang. Sengaja bawa Chen Chen pergi, ya? Di mall yang aman gini, mana mungkin ada orang tiba-tiba nyulik anak? Pasti kamu yang atur, Vivi. Aku tahu kamu nggak suka aku. Tapi Chen Chen kan nggak salah apa-apa. Bibi mohon, kasih tahu aku, Chen Chen di mana? Bibi mohon, Vivi. Kak, ada apa ini? Dia bikin adik tiri sayahnya hilang. Bukan cuma itu, 8 tahun lalu waktu kakakku hamil. Dia tega dorong kakakku jatuh dari tangga. Nggak nyangka setelah 8 tahun, dia masih sejahat ini. Bangsat. Kamu nanya aja nggak? Langsung duduk. Aku yang dulu orang bawa Chen. Perlu nanya? Ngaku. Kamu bawa Chen Chen kemana? Aku nggak tahu. Vivi, aku tahu, kamu anggap aku yang hancurin pernikahan orang tuamu. Ambil posisi ibumu. Tapi aku sama papamu, kami cinta beneran. Chen Chen satu-satunya anakku. Gimana teganya kamu berkali-kali ngerjain dia? Kamu mau bunuh aku ya, Vivi? Kakak ipar. Dia di luar negeri bertahun-tahun, nggak ada perubahan. Baru pulang, langsung cari kesempatan. Buang Chen Chen. Jahat banget dia. Aku kira dia udah sadar. Harusnya aku nggak izinin dia pulang. Kalau terus begini, kakak sama Chen Chen. Besok-besok nggak tahu bakal kena apa lagi. Cepat kemas barangmu, balik ke Maple Country. Bukannya nyari anak. Lebih penting daripada usir Nona Song? Hunting, Bos Chu, maaf kasih lihat malu. Memalukan. Tanpa bukti kamu yakin banget? Nggak terlalu gegabah? hunting, kamu nggak tahu. Bos Chu bener, yang paling penting sekarang. Cari anak dulu. Suamiku, cepetan cari. Pengelola mal. Hunting, kok kamu bisa ada di sini? Ini Mal di bawah grup Chu. Kasih tahu, kamu sembunyikan anaknya di mana?
Kasih tahu, kamu sembunyikan anaknya di mana, Kak? Bibi Zong, aku tahu kamu panik. Tapi aku beneran nggak ngapa-ngapain Chen Chen. Kalau emang ada apa-apa, itu juga gara-gara kamu sendiri. Siapa suruh mau jebak aku? Kamu mau apa? Serang aku aja. Lepasin anaknya, oke? Ada masalah? Serang aku aja. Bibi Zong, sekarang yang genggam aku nggak lepas-lepas itu kamu. Kak, anak hilang, pasti kamu. Cepetan serahin Chen Chen. Aku beneran nggak? Masih berani bohong. Aku Kamu suka banget main tangan. hunting. Aku cuma kesel banget lihat dia bikin kakak. Jadi kayak gimana? Aku cuma lihat kalian sekeluarga, ngejepit dia sendirian. Aku anak Kak. Rasanya disalahpahami, nggak bisa jelasin. Akhirnya kalian juga ngerasain. Mama, Chen Chen. Chen Chen gimana? Mereka ngapa-ngapain kamu nggak? Ada yang kasih kamu makanan aneh-aneh? Chen Chen, iya ya mama yang salah. Mama yang gak jagain kamu baik-baik, Chen Chen. Kamu lari kemana aja? Semua orang khawatir mati. Wei, Chen Chen baru 8 tahun. Kenapa kamu berkali-kali mau celakain dia? Bibi Zong, dulu Chen Chen diculik orang. Kamu bilang aku yang lakuin. Sekarang udah balik, kamu bilang aku lagi. Tuduhan ini emang harus ditimpakan ke aku? Dulu aja berani dorong kakakku jatuh tangga. Nyangka kamu kan wajar. Jadi cuma sangkaan doang, nggak ada bukti. Bisa langsung vonis orang? Zhong Fei, waktu kamu obatin pasien, apakah kamu juga langsung melihat catatan medis lama? Tidak melakukan konsultasi tapi sembarangan memberi obat? Bukan begitu, hunting. Dengar dulu penjelasanku. Paman, kamu tidak mengerti. Penjahat pun punya kesempatan untuk berubah. Tapi di keluarga kami, mereka yang berkuasa. Sudahlah. Yang penting anaknya sudah pulang, aku tidak mau mempermasalahkan yang lain. Bagaimana bisa dianggap selesai? Bibi Zong, kecurigaanku belum hilang. Sini, Chen Chen. Kakak tadinya mau belikan kamu konsol game terbaru. Tapi ibumu bilang aku yang membawamu pergi. bukan kakak. Ada paman jahat yang memaksaku ke toilet dan melarangku berbicara. Dia bilang apa lagi? Chen Chen, Orang yang membawa anak itu sudah ditangkap. Ayo, Itu dia, orang jahat. bukan orang yang kusuruh. Pasti Song Siwei yang cari. Kali ini aku lihat kamu mau cari alasan apa lagi. Karena sudah ditangkap, tanya saja. Kenapa kamu menculik Chen Chen? Agar tidak salah menuduh Wei, lebih baik kamu jujur. Jangan sampai semuanya jadi malu. Kamu benar-benar tidak menyerah sampai akhir. jangan laporkan polisi. Aku lihat dia pakai barang bermerek semua. Kelihatannya kaya, makanya mau bawa pergi. Buka bajunya, jual untuk dapat uang. Begitu saja. Tapi belum berhasil, orang-orangnya sudah menemukanku. Jadi jangan laporkan polisi. Aku salah, aku tidak berani lagi. Bukan dia yang menyuruhmu? Aku tidak kenal dia. Bibi Zong, kenapa kamu selalu menuduhku seperti ini? Apakah semua tuduhan kotor ini harus dilemparkan padaku baru kamu puas? Kalau begini semua senang, anggap saja aku yang melakukannya. Untukmu. Terima kasih, Tante. Mama, Terima kasih, Nona Song. Ayah anak ini hampir berbuat salah. Karena butuh biaya operasi Dodo. Untungnya Anda mencegahnya. Anda tidak hanya menyelamatkan nyawa Dodo, tapi juga penyelamat keluarga kami. Ini juga untuk membantuku sendiri. Anak pasti akan sembuh. Xiao Bao, bukannya sudah larut malam? Kenapa belum tidur? Mama, aku kangen. Mama juga kangen sama kamu. Akhir-akhir ini baik tidak? Kalau pilih-pilih makanan, nanti gak bisa tinggi loh. Paman Su, kamu ngadu ya? HMPH, aku gak mau berteman sama kamu lagi. Mama, kapan aku bisa datang cari kamu? Kondisi badan sudah membaik. Paman, kamu sengaja datang lihat aku? Kalian ngobrol, aku bawa anak keluar jemur matahari. Paman, kamu datang lihat aku. Aku sangat senang. Benarkah? Karena aku sangat suka sama Paman, dan kamu datang sendirian?
Kalau begitu, kamu memanfaatkanku, pasti juga sangat senang ya? Kirim pesan minta bantuan padaku, pakai tanganku untuk cari anak. Bahkan bikin aku melihat mereka mengganggumu. Kamu mau bikin aku curiga pada Zhong Fei. Lalu balas dendam pada mereka. Paman, kenapa tidak berpikir kalau itu karena pesonamu terlalu besar? Sampai menarik perhatianku. Meskipun melanggar aturan, aku tetap ingin paman. Suara apa itu? Aku tidak percaya kamu. Paman, aku mau makan apel. Sekarang aku pasien. Baiklah. Lagi pula aku sudah terbiasa sendirian, kesepian di rumah sakit. Bahkan apel pun tidak ada yang mengupas. Siapa sebenarnya? Bibi, Song Ziwei, kamu sebenarnya tidak sakit. ada rekam medis di rumah sakit. Tidak bisa dipalsukan. Bibi, kamu menatapku seperti itu. Aku agak takut. Apel ini siapa yang mengupas? Kenapa tanya itu? Kamu juga mau makan? Tapi, kamu harus ambil sendiri. Kondisiku kurang baik, agak tidak nyaman. Jangan terlalu sombong, kakak ipar pasti akan mengirimmu ke Maple Country. Hati kamu busuk sekali. Paman. Nanti kamu akan ditinggalkan. Kamu, 3, 2. Kamu lagi ngapain? hunting. Bukan seperti yang kamu lihat, aku. Kamu ikut aku keluar. Hunting, dengarkan aku. Keadaannya bukan seperti yang kamu lihat. Lalu bagaimana? Dia yang mengutuk kita akan putus, makanya aku marah. Kamu sama sekali tidak mengenalnya. 8 tahun lalu, dia hampir membuat kakakku kehilangan anaknya. Beberapa tahun ini, dia di luar negeri. Belajar hal-hal buruk dari orang-orang sembarangan, hatinya sangat jahat. Jangan lihat dia seperti sekarang, itu semua hanya pura-pura. Zhong Fei. Bagaimana kamu tahu dia belajar hal buruk di luar negeri? Bisa ditebaklah. Kalau kamu tahu dia belajar hal buruk di luar negeri, maka kamu seharusnya juga tahu dia di luar negeri. Hidup seperti apa? Hidup seperti apa yang bisa dia jalani di luar negeri? Awalnya kupikir latar belakangmu bersih, pendidikan tinggi, lagi dokter. Seharusnya orang yang toleran dan mengerti. Juga pasangan yang cocok. Hunting, maksudmu apa ini? Tapi sekarang, aku mulai meragukan. Hunting. Gimana nih? Jangan-jangan Hunting mau putus sama aku? Gimana nih? Dia benar-benar ingin mengusirku dari keluarga Song. Jadi begitu disebutkan Kemal, aku tahu dia akan bertindak. Kamu pilih mal milik keluarga Chu, manfaatkan bantuannya. Orangnya menemukan anak itu, lalu melihat kedua saudari itu. Dia melakukan ini padamu dalam waktu dekat. Dia tidak akan pakai cara yang sama lagi. Di belakang Zhong Yan, sepertinya ada yang membantunya. Kamu minta aku selidiki hubungan Song Yan dulu. Sudah aku kirim ke emailmu. Ang Miao. Orang ini salah satu penggemar berat Song Yan dulu. Tapi sudah menikah punya anak, juga tidak di Jincheng. Ada di Jiangcheng, kurang dari 2 jam dari Jincheng. Seorang penggemar yang tergila-gila. Tidak akan pernah tinggal terlalu jauh dari orang yang ia sukai. Begitu ada kesempatan, dia akan mendekat dengan terang-terangan dan tanpa rasa takut. Jadi, orang ini sangat mudah ditemukan. Malam amal ini tidak hanya membawa manfaat untuk iparmu, tapi juga memberiku nama baik atas kebaikan hati, dan juga membuat semua orang melihat sikap bebas dan kurang ajar dari si manis itu. Ini benar-benar dapat 3 keuntungan sekaligus, Kak. Nah, Hunting, kamu tenang saja. Chu Hunting juga akan karena hal ini berubah pandangan tentangmu, tidak akan bicara seperti itu lagi.
Ayo pergi, jangan gugup. Wei Wei, Toko sudah salah menuduhmu. Bibi mau minta maaf dengan kue kesukaanmu ini. Ayo, cicimi sedikit. Tidak usah, Bibi. Kamu tidak mau makan, apa kamu tidak memaafkan Bibi? Atau apakah kamu sudah menyimpan dendam terhadap Bibi di hati? Wewe, bagaimana bisa kamu biarkan bibi yang lebih tua ini memohon padamu? Apakah putri keluarga Song benar-benar seperti yang dikabarkan orang? Suka menentang dan keras kepala? Kudengar dia dikirim ke luar negeri dulu, karena hampir membunuh Nyonya Song. Dengan sifat seperti itu, di luar negeri juga. Pasti kelakuannya buruk sekali. Bibi, aku sudah lama memaafkanmu dan Bibi Zhong. Asal kalian nanti tidak salah menuduhku seenaknya saja. Lagi pula aku baru kembali ke negara ini. Jika rumor tersebar, reputasiku akan buruk. Kalau begitu makan kue ini dulu, baru aku percaya kamu sudah memaafkanku. Aku juga sangat ingin makan, tapi selama beberapa tahun di luar negeri, hidupku sangat susah karena tidak punya uang. Itu menyebabkan aku terkena penyakit jantung, tidak bisa makan makanan manis seperti ini. Maaf ya, Bibi. Bagaimana mungkin putri keluarga Song hidup susah di luar negeri? Apakah mungkin uang bulannya diambil orang? Bukankah Nyonya Song itu ibu tirinya, bukan ibu kandung? Tentu saja berbeda. Wei, hal seperti ini bagaimana bisa? Nona Song memang benar punya penyakit jantung. Dia berobat di rumah sakit milik Gokju. Itu bukan penyakit bawaan lahir. Zhong Fei, sebagai dokter kamu pasti tahu jelas. Pasien penyakit jantung tidak boleh makan makanan manis. Dia bahkan tidak mau makan kueku, malah membalikkan keadaan menyalahkanku. Minta Hunting membela dia. Kak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hunting pasti lagi menyalahkanku. Kamu ini, emosi MU terlalu cepat keluar. Sangat mudah kehilangan kendali dalam urusan Chu Hunting. Bagaimana aku bisa tenang, Kak? Progresnya sudah lambat. Sampai sekarang, kami bahkan belum ada keintiman fisik. Kalau terus begini, dia pasti akan putus denganku. Tidak akan. Orang seperti Chu Hunting itu dulu tidak pernah ada gosip. Kamu adalah pacar pertama yang dia akui. Tidak akan mudah putus begitu saja. Benarkah? Tentu benar. Kamu harus percaya sama kakak. Tapi, Kak, orang itu tidak makan kue kecil. Ini bagaimana? Kue tidak dimakan tidak apa-apa. Aku juga sudah memasang obat di tempat lain. Dia tidak mungkin selalu bisa menghindar. Harus segera minta kakak ipar mengirimnya ke luar negeri. Sekarang situasi di luar negeri kacau. Asalkan malam ini bisa membuktikan dia suka bergonta-ganti pasangan, dia pasti akan pergi. Bau apa ini? Tidak. Dupa ini bermasalah. Wei, anak ini, tahu-tahu jantungnya tidak baik. Kenapa lari-lari kemana-mana? Kak, katanya mereka pergi ke arah sana. Di sana, ayo kita lihat. Wei. Kakak ipar. Kalian mau apa? Kak, Anda bersama ayahku sudah 5 tahun, kan? Tidak ingin naik status, menjadi Nyonya Song? aku tidak tahu. Selera ayahku selalu sama. Nyonya Song yang sekarang, bagaimana bisa naik status? Kamu juga bisa. Kenapa kamu mau membantuku? Sama-sama ibu tiri. Kenapa aku tidak memilih yang cocok denganku? Dulu kamu merancang begini, agar ibu melihat kamu dan ayah berbuat mesum. Sekarang, giliranmu merasakan sakit hati yang mendalam ini. Ini cuma salah paham, Lao Song. Lao Song cuma mabuk, istirahat sebentar di tempat tidur. Sebenarnya apa yang terjadi? Dan kamu, lihat keadaanmu sekarang. Lemah lesu. Kalau orang lain lihat, pikir keluarga Song menyiksamu. Tidak sadarkah kamu, dia juga tidak normal? Dia diracuni. Gejala kamu ini. Ayah, apa kamu juga
Minuman yang aku minum malam ini, semuanya kamu yang atur? Katakanlah, apa sebenarnya yang terjadi ini? Selanjutnya adalah urusan rumah tangga keluarga Song kalian. Aku tidak akan ikut campur. Aku akan mengantar Nona Song ke rumah sakit dulu. Hunting, aku ikut denganmu yuk. Tidak perlu, kamu temani kakakmu. Duduklah dengan baik. Paman ipar. Lepaskan. Tidak. Aku sudah merasa seburuk ini, kamu masih marah padaku. Aku meremehkan dia, ternyata aku terjebak tipunya. Kakak, gadis kecil itu ternyata dibawa pergi oleh Hunting. Apakah dia akan melakukan sesuatu terhadap Hunting? Tidak, aku harus pergi ke rumah sakit untuk memeriksanya. Sudahlah, kenapa begitu panik? Gadis ini datang dengan persiapan matang. Semakin situasi seperti ini, kita semakin harus tenang. Tidak bisa digiring oleh dia. Kakak, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tadi malam, suara apa itu? Paman ipar. Antar Nona Song ke rumah sakit dulu. Setelah itu atur akomodasi di hotel. Paman ipar. Orang ini benar-benar pria sejati yang bisa menahan godaan. Bagaimana keadaan di pihakmu? Tidak terlalu lancar. Chu Hunting memang terkenal sulit untuk ditangani. Lebih baik kita ganti yang lain. Permainan strategi ini butuh trik. Terus menyerang hanya akan membuat orang bosan. Kadang-kadang butuh sedikit sensasi tambahan. Dengan kondisi Nona Song, pasti banyak yang mengejarkan? Kenapa kamu mau setuju datang untuk kencan buta? Itu elemen dari keluarga. Tidak heran, ternyata kita sama-sama mengalami nasib yang sama. Tidak tahu apakah Tuan Qin bisa bantu saya satu hal? Apakah kamu tidak apa-apa? Terima kasih. Bos Chu, obat untuk Nona Song. Sudah disiapkan semua, apakah kamu mau periksa lagi? Maaf, saya sudah tahu. Kita akan sama-sama saling memanfaatkan. Nanti, aku masih butuh bantuanmu untuk menutupi aksi ulo. Oke, Oh iya, yang tadi itu orang yang kamu cintai ya? bukan. Dia hanya buruanku. Pemburu yang paling hebat biasanya muncul dalam wujud sebagai buruan. Om, ternyata kamu. Siapa dia? Siapa dia? Maksudmu Xiaoyu? Xiaoyu. Itu teman kencan yang Papa kenalkan, Om. Kamu sekarang cemburu ya? Anak bungsu keluarga Qin terkenal nakal di kalangan. Reputasinya buruk, dia tidak cocok untukmu. Tapi Papa berharap. Kamu nggak punya pendirian sendiri? Kamu. Aku punya pendirian, hatiku hanya untuk Om. Tapi kamu nggak mau sama aku. Kalau sama siapa saja sama, mending bisa bantu keluarga. Hunting, ayo kita makan. Kamu tahu, aku ini orangnya ceplas-ceplos. Gak ada maksud jahat, jangan dimanfaatkan orang lain. Bikin salah paham. Orang lain. Yaitu Song Ziwei. Dia sama seperti ibunya, suka main belakang. Main trik, dulu kalau bukan karena kakakku kuat. Cukup. Hunting, Simpan pikiranmu, aku memang butuh seorang. Nyonya Chu, tapi orangnya bisa kamu. Bisa juga orang lain. Hunting, aku nggak sengaja. Aku pasti berubah. Tapi,
Kita sudah pacaran setahun lebih. Harusnya kamu bawa aku ketemu keluargamu. Soalnya hubungan kita belum pasti. Nggak perlu. Pasti Song Siwei sih. Manis itu yang adu domba. Undangannya sudah kuterima. Tapi 2 lembar. Yang satu lagi dari Zhong Fei. Di lelang amal kali ini, ada satu barang. Yaitu barang peninggalan almarhumah ibu yang kamu cari. Zhong Fei kasih kamu undangan. Mungkin ada hubungannya dengan ini. Mungkin. Mau bikin drama lagi? Kamu tahu, aku ini paling suka nonton drama. Lepasin. Hunting. Lagi pula semua tahu aku adalah pacarmu. Kamu tidak bisa mempermalukanku di acara seperti ini, kan? Akhirnya berhasil membujuk Hunting. Untuk ikut lelang amal, hari ini aku yang jadi tuan rumah. Song Siwei, kamu tunggu saja. Itu pacarnya ya? Ternyata seleranya juga biasa saja. Aku juga berpikir begitu. Bos Chu, aku cuma merapikan baju pacarku. Kamu kenapa heboh sekali? Hunting, kamu ini mau apa? Perkataanku waktu itu, kamu tidak dengar sama sekali. Paman, dengan posisi apa kamu menilai urusan pacarku ini? Tuan Qin. Bisa bicara sebentar? Tentu saja, silakan. Apa kamu ngomongin jelek-jelekanku ke Hunting? Orang seperti apa kamu? Masih perlu aku ceritakan? Bos Chu kan bukan orang bodoh. Dia bisa lihat sendiri. Kamu? Jangan kira aku dan kakak tidak tahu ulahmu. Ayahmu, dia akan segera mengirimmu ke luar negeri. Oh begitu ya? Kalau gitu kita bertaruh. Aku bertaruh. Chu Hunting akan segera putus denganmu. Aku peringatkan kamu, kalau kamu berani. Wei Wei. Kamu tidak apa-apa? Bos Chu, selera kamu memilih wanita. Sungguh payah, barang seperti ini dibuang ke tumpukan sampah. Aku pun tidak akan melirik. Ayo kita pergi. Hunting, dia mengutuk kita berdua putus. Aku cuma... Kamu cuma suka main tangan ya? Hunting, Dia tadi ngomong apa sama kamu? Dia bilang jangan ganggu kamu, permusuhannya padaku sangat dalam. Bisa dilihat, dia tadi cemburu pada kita. Kamu bilang dia. Sepertinya perasaanmu kurang tepat ya. Sejak dia ajak aku bicara berdua, itulah saatnya. Dia tidak bisa menahan diri. Dan kamu tidak sadar. Sejak kita duduk tadi, dia terus menatap kita. Kalau tatapan bisa membunuh, aku sudah mati ratusan kali. Percayalah pada naluri pria, percaya padaku. Selanjutnya adalah lelang. Koleksi pertama, gelang batu giok putih susu. Datanglah. Ini adalah peninggalan ibumu. Ham. Harga awal 8 juta. 8.110.000. 10 juta, 20 juta. 31 juta. Menurutku gelang ini paling cuma bernilai 20 juta. Ini sudah mulai seru. 40 juta. Anggap saja ini balasan, karena kamu membantuku menutupi. 40 juta sekali. 50 juta. 100 juta. 150 juta. Ini apa sih? Sudah melebihi nilai gelangnya sendiri. Lebih dari 10 kali lipat. Memang pantas jadi orang terkaya di Jincheng, kekuatannya luar biasa. 150 juta sekali. Selamat Tuan Chu. Hunting, kita berhasil mendapatkannya. Maaf. Aku ke toilet dulu.
Maaf, Ibu. Aku tetap tidak bisa mendapatkan gelangmu. Itu kan peninggalan ibumu, aku benar-benar ingin memberikannya padamu. Sayangnya, Hunting lihat aku suka. Jadi dia bersikeras membelikannya untukku, katanya. Lebih bagus dipakai di tangan kiri atau di tangan kanan? Sebenarnya aku juga tidak terlalu suka gelang. Aku lebih suka gelang berlian kuning ibumu itu. Lebih cocok dengan warna kulitku. Kamu menyentuh brankas bank ibuku. Iya. Hanya saja di dalam brankas itu tidak ada barang berharga. Kartu ucapan apa, kerajinan tangan. Bahkan ada boneka kayu usang, sungguh lucu. Entah apa gunanya barang-barang rongsokan itu. Disimpan di brankas. Barang-barang itu sekarang di mana? Dibuang? Sungguh? Iya, ada yang dibuang, ada yang dijual. Sedangkan gelang itu, karena Hunting yang membelikannya untukku, aku berencana memotongnya saat pernikahan. Untuk membuat sesuatu yang lain. Katakan, kenapa diam saja? Lepaskan. Bicara. Song Siwei, kamu berani memperlakukan aku seperti ini? Kamu percaya nggak? Apa yang gak aku berani? Tolong, ada yang mau bunuh orang. Tolong, ada yang bisa selamatkan aku nggak? Wei Wei, Xiao Yu. kamu terluka. Nona Song, kamu sengaja melukai orang. Aku bisa laporkan ke polisi. Dia yang menjebak aku. Dia jebak kamu? Lalu kenapa yang terluka dia? Jelas dia yang melukai dirinya sendiri, terus tuduh aku. Hunting, jangan tertipu sama penampilannya. Iya. Semua salahku. Kalau tante nggak pegang tanganku, nggak meronta, aku pasti nggak bakal terluka. Sudahlah. Aku juga nggak mau banyak bicara lagi. Kalau mau membela diri, cari pengacaraku. Ayo kita pergi. Bos Chu, kayaknya yang harus kamu periksa bukan mata, tapi otak. Hunting, kamu mau biarin dia begitu saja menyiksaku? Dulu dia hampir bunuh kakakku, barusan hampir bunuh aku. Nggak ada yang lebih jahat darinya. Hunting. Kita putus. Hunting, kamu nggak boleh perlakukan aku seperti ini. Hunting! Kamu jangan harap putus sama aku. Jangan harap. Aku susah payah sampai hari ini. Aku hampir dapatkan. Posisi Nyonya Chu. Aku mustahil menyerahkannya ke orang lain. Orang ini kenapa sih? Kelihatan banget orang gila. Ayo pergi, pergi. Lihat apa lihat? Mati aja kalian. Nona Song, ini daftar barang yang rusak kali ini. Mau bayar sekarang, atau saya antar daftarnya ke rumah Anda? Bajingan. Brengsek. Beneran, Chu Hunting. Lepasin aku, bajingan. Mau kemana? Urusanmu apa? Sekarang udah lewat jam 12. Song Siwei, lagi ngambek apa? Kalau mabuk di luar terus kenapa-kenapa gimana? Kamu tidak tahu apakah keluargamu akan khawatir? Satu-satunya yang khawatir padaku sudah pergi. Dan kamu adalah bibiku tercinta. Pacar bibiku. Kamu memilih berdiri di sisi Zhongfei. Berarti kamu berdiri di seberangku. Sekarang, kita adalah musuh. Hanya karena ini, kamu marah? Berlebihan. Ini milikku. Ya, sekarang ini milikmu.
ini memang milikku dari awal. Mereka yang merebutnya. Ya, memang dari awal milikmu. Jangan cari masalah lagi. Song Ziwei. Dia sama saja dengan mereka. Dia hanya mangsamu. Harus dimanfaatkan sepenuhnya. Aku antar kamu pulang dulu. Ini peninggalan ibuku. Dulu, kakek menemukan bahan berkualitas tinggi. Lalu membuatkan satu set perhiasan untuknya. Anting-anting. Gelang. Dan giok. Terima kasih sudah membantu mengambil kembali peninggalan ibuku. Bagaimana caranya agar kamu percaya aku sangat mencintaimu? Begitu tubuh bereaksi, alat ini akan memberi peringatan. Song Ziwei. Aku tahu. Nafsu itu tidak memalukan. Tubuhmu jauh lebih jujur daripada mulutmu. Aku mencintaimu tak terkendali. Tapi kamu sudah punya bibi. Jadi, aku akan berusaha menjauhimu. Tapi justru, kamu muncul lagi di hadapanku. Kenapa muncul? Kenapa peduli padaku? Kamu sudah memilih dia, harus setia pada satu orang. Jadi, cinta itu mitos. Tidak ada di dunia nyata. Seperti ibuku, yang menggantungkan hatinya pada pria, sampai membayarnya dengan nyawa. Sangat bodoh. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Chu Hanting. Jika kita tidak punya masa depan, aku akan melepaskanmu. Lalu menuruti rencana keluarga. Menikah dan punya anak dengan Qin Xiaoyu. Jadi, jangan berikan aku pandangan berlebih lagi. Jangan ada kepedulian yang akrab. Lebih baik, orang asing yang menghindari pertemuan. Jangan harap. Dengan posisi apa kamu bilang tidak boleh? Orang tua? Kecuali kamu putus dengan bibiku. Bersama aku. Kamu bilang cuma, tapi sebenarnya cuma untuk balas dendam pada Zhong Fei saja. Kenapa kamu lagi tidak percaya diri pada dirimu sendiri? Aku tidak akan mengorbankan kebahagiaanku untuk balas dendam pada mereka. Karena di matamu, aku tidak melihat cinta yang sebenarnya. Jadi, kamu jatuh cinta padaku? Apa yang kamu ingin dapatkan dariku? Atau langsung bilang saja padaku. Dirimu. Hatimu. Segalanya tentangmu. Antar dia pulang. Melalui pemulihan berulang rekaman kamera hotel 5 tahun lalu, terbukti orang yang masuk ke kamarmu malam itu adalah Nona Song. Bos Chu, aku juga menemukan. Setelah Nona Song kembali ke Indonesia, dia beberapa kali mengikutimu. Jadi sejak awal dia mendekatiku punya tujuan. Termasuk 5 tahun lalu. Song Ziwei. Aku tidak akan izinkan siapapun mempermainkanku seperti ini. Kak, kamu harus bantu aku. Aku tidak bisa tanpa hunting air mata wanita. Bukan untuk dipakai di situasi seperti ini. Apa ini? Ini data Nenek Chu, kebiasaan dan kesukaannya. Kamu hafal semua isinya. Besok lusa jam 3 sore. Jemput dia di bandara. Nanti aku atur wartawan untuk memotret kalian bersama. Apa ini bisa berhasil? Tentu bisa. Kamu harus percaya sama kakak.
Kalau Song Ziwei gimana? Selama kamu tenang menikah ke keluarga Chu, aku pasti ada cara urus dia. Nenek, Hanting. Cucu kesayangan nenek. Nenek kangen banget sama kamu. Semuanya baik-baik saja? Hanting. Ini adalah nenek. Halo, saya Song Fei, dokter dari rumah sakit Jiangnan. Juga, Nenek, ayo kita pulang dulu. baik. Nenek, ini yang dulu saya dan Hanting. Khusus belikan untuk nenek, lihat suka atau tidak. Cantik sekali. Kamu baik hati. Tante, ini untuk tante. Anak ini sungguh sopan. Latar belakang keluarga dan pekerjaan Song Fei. Semua bagus, kalian sudah pacaran lebih setahun. Artinya kamu juga setuju, lebih baik tunangan dulu. Supaya saya bisa punya cicit. Nenek, saya belum berencana menikah. 5 tahun lalu ditanya bilang tidak mau, sekarang juga tidak. Kondisi saya ini, entah masih bisa bertahan berapa hari. Jangan buru-buru. Kamu bilang cinta, tidak lain hanya untuk balas dendam pada Zhong Fei saja. Setelah berkali-kali mengembalikan rekaman kamar hotel 5 tahun lalu, terbukti malam itu yang masuk kamar Nona adalah Nona Song. Song Ziwei, kalau tidak jujur begini. Saya paksa lagi, bagaimana kamu? Nenek, soal tunangan, saya pikirkan lagi baik-baik. Saya terima telepon dulu. Fei, saya akan segera atur. Agar kalian cepat bertunangan. Tapi Hanting bilang mau pikir lagi. Dia bilang pikir, sebenarnya sudah setuju. Kalian harus cepat, biar saya cepat punya cicit. Sifatnya dia. Selama tidak menolak, artinya setuju. Terima kasih sudah menyempatkan datang. Semoga senang, terima kasih, Nyonya Chu. Akhirnya kita bertemu. Nenek. Tante? Zhong Fei mereka. Kapan jadi akrab dengan keluarga Chu? Hanting, sini, cepat sini. Hari ini keluarga Chu punya hal penting. Akan diumumkan. Hanting dan Song Fei sudah pacaran beberapa waktu. Mereka akan bertunangan bulan depan, nanti. Selamat datang, semuanya. Hanting. Kok malah ngejar orang lain? Lepasin aku. Ngapain kamu ngejar-ngejar aku? Bukannya kamu mau tunangan sama dia? Jadi, kamu undang aku ke pesta ini. Cuma buat nyaksikan ini? Selamat ya, Bos Chu. Aku gak tahu nenekku mau umumkan soal tunangan hari ini. Jadi, kamu juga gak mau tunangan sama dia, kan? Hu Hanting. Aku beneran cinta sama kamu. Aku gak sanggup lihat kamu sama dia. Batalkan tunangannya, ya? Nenekku lagi sakit, dia pengen aku punya keluarga. Aku butuh seorang Nyonya Chu. Kalau aku gak tunangan sama Zhong Fei, apa kamu mau nikah sama aku? Yang aku lihat di matamu cuma pemanfaatan. Kamu gak pernah serius mau sama aku. Bukan gitu. Tapi, aku juga harus lihat kesungguhanmu dulu, kan? Batalkan tunangannya dulu. Baru kita bahas ini. Kak, dapet gak? Kalian udah tunangan, beneran mau gini? Kak, baru aja Nenek Chu umumin tunangan. Hanting langsung kejar Song Ziwei. Aku takut dia bakal batalin. Kalau dia udah janji sama Nenek Chu, gak bakal batal. Kak, kamu gak tahu. Setahun ini, kita jarang banget pegang tangan. Kali ini, aku harus bikin jadi kenyataan.
Kabar soal Zhongfei mau kasih obat. Sebarkan ke Song Ziwei. Ya, Hunting, ini malam terakhir kita. Sebelum nikah. Tapi, aku tetap pengen habiskan sama kamu. Hunting, aku juga siapin. Aku Mungkin ada urusan penting. angkat dulu. Hunting, aku ada urusan, tunggu aku balik. Oke. Dia sudah selesai minum. Hu Hanting. Hu Hanting, kamu baik-baik saja? Hu Hanting. Baru gini kamu khawatir sama aku, ya? Kamu nggak kena obat? Kalian berdua lagi ngapain? Bukan, kami nggak. Nenek. Orang yang aku suka itu Wei Wei, aku mau nikah sama dia. Hunting, kamu tahu nggak kamu ngomong apa? Nenek. Wei Wei udah jadi orangku. Dia orangmu, terus aku? Kamu anggap aku apa? Kamu yang paling tahu kenapa bisa jadi begini, kan? Kamu bentar lagi mau tunangan sama Zhongfei. Kamu masih berbuat gini, kamu bodoh banget. Bu, kalian selalu pikir aku butuh seorang Nyonya Chu. Jadi aku pilih Zhongfei. Aku udah coba. Tapi gagal. Sampai aku ketemu Wei Wei. Cuma dia yang bisa bikin aku pulih. Maksudmu? Cuma Nona Song yang bisa sembuhin kamu? Iya. Cuma dia. Kamu yang merayu pamanmu sendiri. Dasar gadis tak tahu malu. Kalau soal rayuan, aku yang merayu dia. Hunting. Di depan aku masih bela dia. Kenapa? Kenapa? Kamu nggak tahu? Kalau bukan kamu yang kasih obat, mana mungkin kejadian begini? Aku nggak tahu kamu ngomong apa. Obat apa? Aku nggak. Jangan dengar hasutan orang lain. Gelasnya masih di meja makan bawah. Ada obat apa enggak? Suruh orang periksa aja langsung tahu. Hunting. Kita udah 1 tahun lebih. Kamu mau perlakuin aku kayak gini? Gitu. Kamu ngaku. Iya. Aku akui, aku memang memberimu obat, tapi aku cuma ingin membuat hubungan kita lebih dekat aja. Kok kamu bisa melakukan hal kayak gini, Nenek? Aku juga terpaksa, nggak ada pilihan lain. Semua ini, karena dia. Sejak dia balik dari luar negeri, dia terus-terusan bikin masalah, berusaha memisahkan aku dan Hunting. Aku cuma ingin Hunting tetap di sampingku. Apalagi, kita kan udah bertunangan. Memangnya itu salah? Hunting, aku lakukan semua ini karena aku terlalu cinta sama kamu. Oh ya? Terus, habis kasih obat, kamu langsung telepon. Dan pergi ke hotel Jia Boiwei. Buat kencan sama mantan pacarmu. Itu juga karena terlalu cinta sama aku? Bukan, Hunting. Hunting, aku sama dia udah nggak ada hubungan lagi. Kalau bukan karena dia ancam pakai video pribadi, aku pasti nggak bakal pergi. Hunting, percayalah sama aku. Bangsat, kamu berani-beraninya selingkuh di belakang Hunting. Lakukan hal kayak gini. Seseorang, usir dia. Nggak ada. Hunting, percayalah, aku nggak salah. Kalau nggak ada hal lain, aku duluan ya. Masalah pernikahan bukan main-main. Dia ini ternyata nggak kena obat, tapi sengaja bohongin aku. Rencana hari ini, dia udah siapin dari jauh-jauh hari. Pernikahan terlalu mendadak, aku masih perlu pertimbangkan. Kok yang dulu bilang cuma mau aku? Sekarang malah ragu-ragu? Atau kamu pikir, karena aku udah batalin tunangan sama Zhongfei, berarti udah balas dendam ke dia, jadi nggak perlu lagi pura-pura sama aku?
Kamu gak cinta sama aku sama sekali. Kamu umumin mau nikah sama aku di depan umum, juga cuma aku yang bisa obati. Kan? Kamu takut. Nggak. Sekarang keadaannya udah kayak gini, satu-satunya cara selesain, yaitu nikah. Gini juga buat kedua keluarga ada penjelasannya. Dia terlalu pintar dan berbahaya. Tunangan udah dibatalkan. Nggak boleh terlalu dekat lagi sama dia. Aku cuma merasa, ini terlalu cepat. Song Ziwei. Aku butuh seorang Nyonya Chu. Buatmu, menikah denganku bisa lebih memanfaatkan sumber daya yang kumiliki untuk balas dendam pada kedua saudari Song. Transaksi seperti ini sangat menguntungkan, bukan? Hanya transaksi, menjadi Nyonya Chu. Memang bisa mengumpulkan bukti lebih cepat. Tentu saja. Kau juga bisa menolak. Besok, pesta pertunanganku dengan Song Fei juga bisa tetap berlanjut. Aku setuju. Kalau begitu, ambil sedikit bunga dulu. Aku takkan biarkan kau lolos dari genggamanku lagi. Ini sudah menikah. Meski sesuai rencana. Tapi rasanya seperti di luar kendaliku. Kasih aku surat nikahnya, biar ku simpan. Baik. Lagi pula kalau cerai juga perlu bawa bersama. Ke keluarga Song, bantu Nyonya pindah rumah. Cepat sekali. Surat nikah sudah ada. Apa kau mau hidup terpisah? Nyonya Chu. Rasanya ada yang aneh. Mama Chen, tolong rapikan barang-barangku. Nona, bagaimana kalau? Kau anak durhaka. Berani merebut pria bibimu. Lihat, takkan kubiarkan kau hidup. Di hadapanku, melawan istriku, tidak pantas, kan? Bos Chu. Nyonya. Kalian. Aku dan Song Ziwei sudah menikah. Hari ini aku datang bantu dia merapikan barang untuk pindah ke keluarga Chu. Dia sekarang Nyonya Chu, di luar mewakili wajah keluarga Chu. Jika terjadi lagi hal seperti tadi, aku takkan diam saja. Kalian? Bagaimana bisa kalian menikah? Fei baru pulang dari rumah sakit karena kau. Dia hampir tak bisa bertahan hidup. Tapi kau malah membawa Song Ziwei. Sengaja datang menghina. Apa kau mau membunuhnya? Apa yang Bibi Zong katakan? Sepertinya kesalahan hunting. Padahal jelas dia yang memberi obat dulu dan menginap dengan mantan pacar. Kalau benar tak bisa hidup, itu karena terbongkar wajah aslinya. Rasa tak punya muka. Oh. Orang yang serakah, penuh perhitungan. Bagaimana mungkin tega mati? Song Ziwei, akhirnya kau tunjukkan wajah aslimu. Hunting, kau lihatkan. Dia memang orang jahat dari awal. Dia punya maksud tersembunyi padamu. Aku tahu. Tapi apa urusannya? Aku Chu Hunting rela. Apa? Ini pertama kalinya. Dilindungi tanpa ragu seperti ini. Kak, aku tak bisa hidup tanpa Hunting. Mereka tak bisa menikah, lalu aku bagaimana? Janjam, hal sebesar ini tak kau katakan. Sekarang baru menangis, jangan pikir aku tak tahu. Apa maksudmu? Hunting tak pernah sentuh aku. Aku tak bisa hidup sendiri selamanya. Siapa sangka dia dengan Song Ziwei jadi bisa? Bodoh sekali kau. Kak, ngomong sekarang buat apa? Kenapa salahkan aku? Semua gara-gara Song Ziwei itu. Yang buat masalah. Kasihan juga si imut itu, main drama lama sekali. Meski dia nikahi Chu Hunting, keluarga Chu pasti tak akan menerimanya. Kak, maksudmu? Masih ada kesempatan, kau lupa. Dia di luar negeri dulu orang tak bisa diandalkan. Maksudmu? Masalahnya di luar negeri? Tenang. Keluarga Chu tak mau wanita bernoda. Bagaimana kalau lain kali saja? Aku. Tenang. Mereka tak akan makan kau, nenek orangnya. Sangat pengertian, ibu juga selalu ingin punya menantu, mereka baik semua. Nanti keluarga Chu jadi rumahmu, aku nikahi dia bukan cuma agar keluarga Chu punya keturunan. Tapi karena sungguh mencintainya, tak mau dia terluka lagi. Nenek, ibu,
Aku dan Wei Wei sudah menikah, mulai sekarang satu keluarga. Nenek. Ibu. Sudah menikah, cepat-cepatlah. Beri keluarga Chu keturunan, agar aku cepat punya cicit. Nanti di alam baka, aku bisa beritahu. Kakekmu. Mama, aku kangen banget sama kamu. Mama juga kangen sama kamu. Nanti setelah urusan di sini selesai, Mama pulang dan ajak kamu main, ya? Masih lama enggak? Sabarlah lagi ya, sayang. Mama lagi berusaha keras supaya bisa cepat ketemu kamu. Udah berusaha maksimal kok. Tapi Mama jangan terlalu capek, jaga kesehatannya. Aku kasih HP-nya ke Om sudah, dia udah nungguin lama banget. Lehernya aja udah pegel. Oke Xiao Tian, sana bongkar Lego barumu. Ada perkembangan baru. Ini karena Chu Hanting. Zhong Fei gagal jadi Nyonya Chu. Keluarga Song melemah. Buatku, jadi lebih mudah. Aku juga ada kabar bagus, aku nemu. Berapa hal tentang Song Yan? Pasti kamu tertarik, paketnya udah dikirim. Jangan lupa cek ya. Oke. Wei Wei, waktunya makan. Ini, gaun haute couture terbaru Roland. Katanya cuma ada satu. HM, buat kamu. Malam ini, temani aku ke pesta ya. Ini terlalu mahal. Istri Chu Hanting, layak dapat semua yang terbaik. Semua barang terbagus. Ini kan cuma transaksi, tapi dia kasih aku semua muka. Dikasih alasan yang manis lagi. Aku bantu kamu. Aku agak nyesal nih. Aku lebih suka yang pakai gaun putih itu. Yang ikut di belakangku. Yang manggil aku paman kecil itu, si gadis kecil. Kamu nindihin aku. Semua tertutup, jangan tegang. Semua salah kamu. Itu loh, istri Chu Hanting. Katanya kehidupan pribadinya berantakan banget, waktu di luar negeri. Tiap hari bawa cowok beda-beda pulang. Konglomerat terkaya di Jincheng, nikahin bekas orang. Keluarga Chu nggak malu ya? Keras-keras banget. Kalian nggak takut mati? Jangan takut. Aku di sini. Hu Hanting. Bos Chu, ada yang sengaja sebarkan gosip nyonya. Waktu di luar negeri, ada beberapa foto blur. Polisi udah langsung tangani. Berita utama di mana-mana juga sudah ditekan. Tapi masih ada yang nggak mau berhenti. Cari tahu siapa dalangnya secepatnya, aku mau lihat. Siapa yang berani ganggu orangku? Siap. Ong Nian. Kayaknya kamu beneran panik ya. Kartu truf udah dikeluarin. Kalau udah gini, aku nggak enak kalau nggak temenin kamu. Ibu Chu, boleh tanya soal gosip entertainment? Apakah benar Anda pernah jadi hostes di luar negeri? Nggak benar. Sikap keluarga Chu ke kamu sekarang gimana? Apa kamu udah dibuang sama keluarga Chu? Jangan rekam. Itu berita nggak benar. Tolong tanggapi. Gimana kamu buktiin? Soalnya di foto yang beredar, memang ada kamu lagi tarik ulur sama pria lain. Kenapa aku harus buktiin fitnahan ke orang lain? Jangan rekam. Jangan rekam. Itu berita nggak benar. Song Ziwei, aku mau lihat. Kamu yang gampangan ini bisa bertahan di keluarga Chu? Kamu bandingin apa sama aku? Foto-foto itu beneran gimana sih? Nenek, foto-foto itu palsu. Terus foto di hotel? Video kamu masuk kamar orang? Itu juga palsu, Nenek? Semoga Nenek panjang umur dan sehat selalu. Aku nggak berani harap panjang umur, takut malah cepot. Keselitan mati. Nenek, maaf banget ya. Kami juga nggak tahu, anak Wewe ini, waktu di luar negeri gitu. Lihat aja bapaknya, kesel sampai beberapa hari nggak makan. Nenek,
Tolong jaga kesehatannya. Ibu, soal ini, keluarga Song, nggak becus didik anak. Aku sama bapaknya. Bawa dia pulang sekarang. Ikut aku pulang. Pak, aku beneran nggak tahu gimana bisa begini. Kurang malu apa lagi? Kalau urusan Song Chu rusak karena kamu bakal susah. Sekarang ikut aku pulang. Jangan gini, Ibu Chu. Kami bakal selesaikan sendiri. Pasti nggak ganggu keluarga Chu. Lebih baik. Pak, sampai sekarang kamu masih nggak percaya aku, ya? Diam kau. Aku peringatkan, pulang langsung cerai. Kasih posisi Nyonya Chu ke tante kamu. Pergi. Siapa yang izinkan kamu bawa istriku? Apa aku belum peringatkan sebelumnya? Kalau ini terulang lagi, aku takkan tinggal diam. Menantu baik, soal Wewe ini. Yang berbuat begini, aku cuma mau ajarin dia sopan santun. Kamu malah kirim dia ke luar negeri 8 tahun? Acuh tak acuh. Kamu tak berhak ajarin dia. Hunting, 8 tahun di luar negeri ini. Hidup pribadinya berantakan. Bahkan 5 tahun lalu, dia selingkuh di hotel sama pria lain. Dia tak layak buat kamu. Jangan terima istri kayak gini. Nama keluarga Chu jangan sampai dirusak dia. Suruh dia balik ke keluarga Song. Cepat cerai sama dia. Orang yang katanya selingkuh di hotel 5 tahun lalu. Itu aku. Itu dia. Kalau mau bilang, aku yang tak layak buat dia. Foto-foto ini hasil editan teknologi. Masa kamu? 5 tahun lalu. Aku di hotel itu, diracunin, kebetulan. Ketemu sama dia. Makanya selama ini aku terus nyariin dia. Apapun yang terjadi, aku takkan lepasin dia lagi. Wei, Aku di sini. jangan-jangan kamu suka sama Chu Hunting? Masa sih? Aku takkan suka sama dia. Syukur deh. Dulu ayah ibu aku kan juga mesra. Tapi akhirnya berakhir kayak gini. Cinta yang diawali hormon pasti berakhir buruk. Kalau keluarga Chu tahu kamu punya anak, pasti mau rebut. Hati-hati ya. Mama, Sayang, Mama kangen banget. Bukannya janji, urusan di sini selesai. Mama yang cari kamu? Kok malah datang? Xiao Tian kangen banget sama Mama. Tiap hari nangis minta Mama sampai ketiduran. Mama juga kangen. Maaf ya sayang. Ini semua salah Mommy. Mommy jangan sedih. Sayang adalah laki-laki kecil yang tangguh. Aku akan melindungi Mommy. Aku akan melindungi Xiao Tian dengan baik. Kamu tidak perlu khawatir. Hanya saja, aku ingin berada lebih dekat denganmu untuk membantumu. Aku tahu. Selama beberapa tahun ini, jika bukan karena bantuanmu, urusan ini tidak akan berjalan. Selama ini, Kalau begitu, setelah urusan selesai, hubunganmu dengan Chu Hunting. Apa yang kamu rencanakan? tentu saja cerai. Kamu tidak akan kehilangan dia? Apa yang harus disesalkan? Baiklah, kami akan bersamamu setelah urusan selesai. Kita pergi bersama. Xiao Tian, main sendiri sebentar ya. Oke? Ini adalah Song yang waktu itu. Bukti dan rekaman bahwa dia menyewa orang di negara Feng untuk meracunimu. Pada saat itu muncul seorang pria, sama dengan yang kamu duga sebelumnya. Adalah orang yang sama. Itu adalah kekasih gelapnya. Kamu benar-benar datang pada saat yang tepat. Nona Zong, aku bisa menuntutmu atas pelanggaran privasi pribadi. Hunting, lihat ini dengan jelas. Dia sudah menikah denganmu, tapi masih pergi ke hotel. Menyewa kamar dengan pria lain. Apakah kamu rela dibuat makan madu olehnya? Foto ini hasil sintesis. Aku tidak melakukan itu. Ini semua palsu. Mengapa aku tidak mempercayai istriku? Malah mempercayaimu orang luar? Zong Fei, jika kamu berani menargetkan istriku lagi, jangan salahkan aku yang tidak sopan padamu. Chu Hunting, apakah kamu sangat mencintainya?
Bahkan dia selingkuh pun kamu bisa terima. Mengapa kamu memperlakukanku sekejam ini? Satpam. Lepaskan aku. Lepaskan. Wei, kamu di mana? Aku akan menjemputmu. Aku sedang memilih gaun pengantin. Selanjutnya aku mau melakukan spa. Urusilah urusanmu. Aku pulang sendiri. Oke. Sudah selarut ini, kenapa belum pulang juga? Chu Hanting, kenapa kamu minum terlalu banyak? Setelah menikah, harus ganti panggilan, harus bilang. Suami. Kamu mabuk, mandi dulu. Wei, kamu akan mengkhianatiku? Apa yang kamu bicarakan? Jangan pernah mengkhianatiku. Wei, kamu terlalu pintar berakting. Kadang aku bingung, kamu benar-benar mencintaiku. Atau hanya memerankan orang yang mencintaiku. Tapi apapun itu, aku rela, dimanfaatkan atau dibohongi. Aku hanya berharap kamu jangan meninggalkanku. Aku tentu saja mencintaimu. Pagi. Wei, tadi malam kamu bilang cinta padaku. Aku tidak ingat. Dan bilang berkali-kali. Perlu ku bantu ingatkan? Chu Hanting, omongan diranjang. Jangan dianggap serius. Dengarkan saja santai. Kamu berani pulang? Tidak takut ayahmu mematahkan kakimu? Karena baru tahu sebuah rahasia, sangat ingin berbagi dengan orang yang terlibat. Kalau Song Joong Kin ada di sini lebih bagus. Aku juga agak menunggu. Kalau dia tahu kamu diam-diam punya selingkuhan, siapa yang kakinya akan dipatahkan? Apa yang kamu omongkan? Sifatnya, kamu harus lebih paham dariku. Saat dia mencintaimu, bisa menerima semua kekuranganmu. Percaya buta padamu. Seperti orang bodoh, dipermainkan olehmu. Tapi, tidak akan mentolerir pengkhianatan. Caranya kamu paling tahu. Kalau punya bukti, langsung tunjukkan ke ayahmu. Saja, ngapain bilang ke aku? Karena aku ini orangnya suka hal-hal seremonial. Hari kematian ibuku akan tiba. Aku ingin kamu turun. Menemaninya di kubur. Anian, kenapa tiba-tiba cari aku? Afeng? Aku pesankan tiketmu jam 8 malam ini. Kamu pergi dulu. Kamu pergi ke luar negeri. Hindari masalah dulu. Kenapa harus ke luar negeri? Kamu ikut? Afeng, si imut itu. Kalau tidak ada kepastian penuh, dia pasti tidak akan menunjukkan kartunya padaku. Dia pasti sudah tahu keberadaanmu, makanya berani mengancamku. Masa sih? Setiap kali kita bertemu, kami sangat berhati-hati. Afeng, aku susah payah sampai di titik ini. Aku tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Kamu pergi dulu, tunggu aku selesaikan Song Joong Kin. Lalu kita bisa berkumpul sebagai keluarga, oke? Pak, pesanan Anda sudah sampai. Ini yang aku pesan. Kita sudah lama tidak duduk bersama, makan enak. Afeng, Gak apa-apa. Terima kasih. Apapun yang kamu katakan, akan aku lakukan. Tenang saja, tidak akan ada masalah.
Anggap saja mengantarku pergi. Pria dan wanita pengkhianat. Suamiku, suamiku. Nian-Nian, kamu selingkuh di belakangku. Nian-Nian. Pria dan wanita pengkhianat. Jangan pukul lagi, jangan. Kalian berdua, berhenti berkelahi. Song Ziwei. Kamu yang mengatur ini, kamu yang taruh obat di anggur, kan? Harusnya aku berterima kasih padamu karena ketemu pacar gelap. Baru bisa kasih aku kesempatan bagus ini. Dosis obat kali ini 2 kali lipat dari yang kamu kasih 5 tahun lalu. Dasar kamu, Ayah, jangan pukul lagi. Lihat ini dulu. Chen-Chen bukan anak kandungku. Lebih tepatnya, Chen adalah anak dia dan pria ini. Zhong Nian, dasar kamu. Aku bunuh kamu, Nian-Nian. Ibu, kamu lihat kan? Kamu baru-baru ini menghindariku. Tidak. Sekarang dendammu sudah terbalas. Apakah aku sudah tidak ada gunanya lagi? Ayahmu dan Song Nian, walaupun sudah bercerai, tapi kondisi perusahaan Song tidak bagus. Ini semua hasil kerja keras kakekmu dan ibumu. Kamu tega lihat dia runtuh sepenuhnya? Aku tidak bilang mau pergi sekarang. Aku juga tidak akan biarkan kamu pergi. Wei Wei. Jangan lari lagi, ya. Hu Hanting. Kamu. Tian-Tian, Mama, kamu baik-baik saja? Demamnya sudah turun. Kata dokter, pencernaan anak ini agak lemah. Kemungkinan karena belum terbiasa dengan lingkungan, tidak masalah kok. Jangan khawatir. Mama. Paman Su bilang, urusan Mama sudah selesai. Bisa bawa kita pulang. Kita balik ke Maple Country, ya? Aku kangen Fiona. Kemanapun kamu pergi, Mama akan selalu menemanimu. Kamu sudah cerai dengan Chu Hanting? Kapan kita berangkat? Aku pesan tiket pesawat. Kasih aku waktu. Masih ada urusan yang belum selesai. Wei Wei, kamu jatuh cinta padanya? Tidak. Aku akan cerai dengannya. Hanya saja, pihak keluarga Song masih ada urusan perizinan properti yang harus diselesaikan. Perusahaan juga tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kasih aku berapa hari lagi. Kalau Chu Hanting tahu kamu punya anak, Aku tidak akan biarkan dia tahu hubunganku dengannya. Hanya transaksi. Pak, permisi minggir. Hu Hanting. Kenapa lampunya tidak dinyalakan? Chu Hanting, lepaskan aku. Selesai pakai langsung mau buang? Song Ziwei, tidak ada yang boleh memperlakukanku seperti ini. Hu Hanting. Kamu mau apa? Lepaskan aku. Seumur hidup ini, jangan harap bisa lari dariku. Chu Hanting, lepaskan aku. Kamu akan lari. Kita sudah sepakat,
menikah karena saling membutuhkan. Benar. Kamu untuk balas dendam, aku untuk mendapatkanmu. Kamu menipuku. Dulu kamu bilang, cuma ingin jadi Nyonya Chu. Bukan menipu. Hanya saja, soal batas waktunya. Seumur hidup. Kamu pergi. Aku tidak mau melihatmu. Bajingan, berani-beraninya menjebak aku. Wei Wei. Aku akan membuatmu percaya padaku. Wei Wei. Mama, kamu di mana? Nak, kamu kehilangan ibumu. Siapa nama ibumu? Song Ziwei. Nak, aku akan mengantarmu ke kantor polisi. Sayang, akhirnya aku menemukanmu. Ibumu sangat khawatir mencari kamu. Kamu siapa? Aku teman ibunya. Tapi aku tidak kenal kamu. Lihat, ini ibumu, kan? Iya, Mama. Anak ini lari sendirian, bikin kami khawatir semua. Ibunya sedang cari dia kemana-mana. Ayo, aku antar kamu ke Mama. Song Ziwei, tak kira kamu punya anak. Aku akan membuatmu menyesali semua yang kamu lakukan sekarang. Tante, sudah dekat. Cepat jalan, sebentar lagi sampai. Tante, aku mau pipis, nggak tahan. Pipis di pinggir jalan saja, repot amat. Nakal jangan lari. Sudah ketemu anaknya. Sudah dicari di sekitar, rekaman CCTV rumah sakit menunjukkan. Dia keluar dari rumah sakit jam 2 pagi. Saat itu aku pergi belikan dia makan malam. Maaf Wei Wei. Cari anak dulu yang penting. Hunting. Anaknya hilang. Jangan khawatir, ada aku. Jangan sampai ku tangkap kamu. Tante, tolong aku, dia penculik anak. Kakak, kok kamu biarkan dia lari? Kalian sekongkol. Tian-tian. Jangan mendekat, kalau tidak aku dorong anakmu ke bawah. Biar dia hancur lebur. Jangan, Zongyang, apa yang kamu mau? Serang aku saja. Kalau anaknya benar-benar terjadi apa-apa, kalian tidak dapat apa-apa. Aku sudah dibuat menderita olehnya sampai begini parahnya. Apalagi yang bisa kuhilangkan. Saat ini, aku hanya ingin membuatnya menderita. Kakak, biarkan si manis ini mati begitu saja. Sungguh sayang sekali. Chu Hunting, kami tidak menginginkan apapun. Aku ingin kamu berlutut di hadapanku. Baik. Chu Hunting, dia berlutut di hadapanku. Hanya berlutut saja tidak cukup. Aku ingin kamu menusuk dirimu sendiri dulu. Kalau tidak, aku akan mengirim anakmu ke alam baka. Bisa. Matilah. Hu Hunting. Banyak sekali darah. Sui, cepat telepon 120. Sudah kubilangkan. Menikahlah denganku. Aku tidak akan membiarkanmu terluka sedikit pun lagi. Chu Hunting, kamu bodoh sekali ya. Janji padaku. Jangan tinggalkan aku lagi, ya. Hu Hunting.
Bangunlah, iya. Aku belum sempat memberitahumu. Tian-Tian adalah anak kita. Kalau kamu tidak segera bangun, aku akan kembali ke negara Maple. Hingga kamu tidak bisa menemukanku lagi, Chu Hanting. Sebenarnya, aku menyukaimu. Hanya saja saat itu aku sangat takut akan menjadi seperti ibuku. Karena itulah aku selalu takut mengakuinya. Maafkan aku. Sayang. Aku tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Wei Wei, kamu adalah bulan yang kuidamkan. Tetapi tak dapat kuraih. Namun aku punya keinginan pribadi, selalu berharap bisa memilikimu sedikit lebih lama. Tapi kamu adalah dirimu sendiri, apapun pilihanmu. Aku selalu berharap kamu mendapatkan kebahagiaan. Aku sudah berusaha menahannya, dan kamu mengakhiri kewarasanku. Mama, sudah siap? Mama. Sudah siap. Hu Hanting. Udah aku tuh dirimu.